Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisolandari dengan NIM D1D021133 dari kelas C R003 jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah materi dari jurnal yang berjudul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar. Jurnal ini disusun oleh Sahridin, Amir Juneng, dan Sudirman Bumba. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan dengan dosen pengampu Ibu Nursanti Shud MSI. Karena di luar hujan, mungkin suara atau volume dari video ini kurang jelas ya. Dan langsung saja di pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pendahuluan dan tujuan, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di poin pertama bab 1 pendahuluan itu, kawasan Suaka Marga Satwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar area yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru Komara seluas kurang lebih 4.610 hektar area dan Suaka Marga Satwa Komara seluas 3.390 hektar area. Nah, di poin kedua, sejarah menunjukkan bahwa kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat rusa, Cervus timorensis, dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Nah, gambar rusa bisa dilihat pada tampilan layar PowerPoint. Satwa lain yang dimaksud itu seperti kera hitam, makaka mora, rangkong, babi hutan, musang, dan kuskus. Nah, Suaka Marga Satwa Komara ini termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis. Nah, adapun vegetasi tingkat atas berupa jati, Tectona grandis, biti, Vitex covasa, Araficus spp, Kemiri, Alerites molucana, ketapang, Terminalia ketapa. Nah, jadi Suaka Marga Satwa Komara ini juga terdapat vegetasi tingkat bawahnya, kayak semak belukar dan rerumputan, yaitu Imperata cylindrica, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, bila musim kemarau, semak belukar dan rerumputan itu mati suri. Perjalanan Suaka Marga Satwa Komara yang selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu seperti illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan, seperti yang dapat dilihat pada contoh gambar pada video. Menurut Marginis dan Jackson tahun 2006 dalam Gunawan dan Subiandono tahun 2014, ekosistem yang telah sangat rusak sehingga tidak mampu memulihkan diri sendiri melalui proses suksesi alam perlu direstorasi untuk pemulihan dan pemeliharaan proses-proses penting seperti hidrologi, siklus hara, dan transfer energi. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan. Ekosistem kawasan konservasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Selain itu, berdasarkan pengalaman, kegiatan reboisasi dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan seringkali terjadi kegagalan akibat ketidaksesuaian pola penanaman dan pemilihan jenis tanaman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa
menganalisis tipe kerusakan, dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, bab 2 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilakukan selama 2 bulan, dari bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Poin pertama yaitu pendekatan penelitian, menggunakan foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi. Yang kedua, analisis foto udara atau citra menggunakan 9 unsur interpretasi. Yang ketiga, hasil analisis foto udara atau citra berupa luas dan lokasi yang terdegradasi. Nah, selanjutnya dilakukan pengambilan data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Merujuk pada Perdikjen KSDAE nomor 12 tahun 2015, kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra penginderaan jauh, remote sensing, atau ground check. Citra penginderaan jauh ini dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Kalau ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Selanjutnya, pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi dilakukan dengan pengambilan titik-titik koordinat dengan GPS di lapangan. Kemudian koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat poligon. Data poligon tadi diunduh dan dimasukkan ke dalam aplikasi ArcGIS sehingga diperoleh luasan dan peta lokasi yang terdegradasi di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Kemudian inventarisasi tegakan. Hasil dari inventarisasi tegakan ini merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan peta tanaman dalam ketersediaan anakan atau permudahan alam. Anakan atau permudahan alam yang diperhitungkan adalah tumbuhan yang telah memiliki ukuran tinggi minimal 50 sampai dengan 150 cm. Data yang diambil pada inventarisasi ini adalah mengetahui kerapatan tegakan, ketersediaan anakan per hektar area, jumlah tegakan berdiameter besar dari 20 dan jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm. Penentuan kriteria kerusakan kawasan terdegradasi. Yang pertama, rusak ringan. Jumlah tegakan berdiameter lebih dari 20 cm, kurang dari 400 batang per hektar area. Jumlah anakan lebih dari 1000 batang per hektar area dan minimal 40% jenis klimaks yang tersebar merata. Yang kedua, rusak sedang. Jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm, kurang dari 200 batang per hektar area. Jumlah anakan jenis klimaks kecil dari 1000 batang per hektar area. Tutupan lahan didominasi oleh jenis pionir. Yang ketiga, rusak berat. Tutupan lahan rendah, artinya terbuka, dipenuhi semak dan alang-alang, dan potensi anakan yang sangat rendah. Adapun poin penting dalam analisis lanjutan adalah dilakukan analisis data hasil inventarisasi tegakan yang diperoleh tipologi kerusakan kawasan. Yang kedua, digunakan metode analisis vegetasi. Dan yang terakhir, data diperoleh dari tiap peta ukur sampel, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, dan indeks nilai penting atau INP. Baik, kita langsung masuk bab 3 yaitu hasil pembahasan. Yang pertama, identifikasi foto udara atau citra. Poin pertama, luas lokasi yang terdegradasi itu ada 289 hektar area. Poin kedua, metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode secara visual melalui digitasi on screen. Dengan objek merupakan bagian vital dalam interpretasi citra. Untuk itu, identitas dan jenis objek pada citra sangat diperlukan dalam analisis memecahkan masalah yang dihadapi. Karakteristik objeknya itu yang dimaksud dengan unsur interpretasi. Terus pada lokasi-lokasi yang terdegradasi ditandai dengan warna coklat muda.
itu tanah terbuka, kebun, atau bekas kebun yang tidak digarap lagi. Kalau hijau, semak belukar, hijau kekuningan, beberapa tegakan perdu, dan vegetasi yang jarang atau rumpun bambu yang mengering atau mati. Sedangkan lokasi yang vegetasinya rapat, ekosistem utuh, ditandai dengan warna hijau. Terus dari hasil identifikasi dilakukan vegetasi secara on-screen sehingga diperoleh luasan poligon yang teridentifikasi sebagai lokasi yang terdegradasi. Kedua, pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa bentuk poligon atau blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa. Nah, adapun luas kawasan yang terdegradasi bisa dilihat pada peta 1, peta 2, peta 3, dan peta 4. Peta 1 di blok Jabonga itu 34,12 hektar area. Peta kedua 39,46 hektar area Tinambung 1. Peta ketiga 25,76 Gunung Tinambung 2. Sedangkan peta keempat di blok Sapangga 23,31 hektar area. Dan semuanya mencapai total 122,5 hektar area. Inventarisasi tegakan di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode systematic sampling dengan bentuk peta ukur atau plot yang berbentuk lingkaran. Nah, di peta 1 ini jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% sebanyak 17 spot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Dan didapat kesimpulan peta 1 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Sedangkan jenis vegetasi dominan bisa dilihat di poin pertama. Selanjutnya di peta 2, jumlah ukur plot sebesar 5% dan sebanyak 20 plot dengan luas area 0,1 hektar. Dan didapat kesimpulan peta 2 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Jumlah tegakan dan jenis tegakan dapat dilihat pada poin pertama. Sedangkan di peta 3 jumlah plot ukur itu sebanyak 13 plot dengan intensitas 5% dan luasnya sama 0,1 hektar. Tapi di peta ini dilakukan kegiatan rehabilitas hutan dan lahan atau RHL tahun 2011. Sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil penanaman RHL tahun 2011. Dan didapat kesimpulan kalau peta 3 ini kawasan degradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Jenis tegakan yang terdapat di peta 3 juga dapat dilihat pada poin pertama. Selanjutnya peta 4. Jumlah plot ukur tuh intensitasnya sebesar 5% dan sebanyak 12 plot. Luas ukur lingkaran juga sama 0,1 hektar area. Peta ini juga dilakukan kegiatan RHL tetapi tahun 2010. Nah, dan didapat hasil kalau peta 4 ini kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Pembahasan dari analisis lanjutan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa. Data ini dipergunakan sebagai ukuran dalam penentuan jenis tegakan yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem nantinya. Terus analisis vegetasi ini dilakukan di lokasi yang dianggap mewakili ekosistem asli di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Nah, pada tingkat anakan didapatkan hasil ada 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu Teraterasa sebanyak 57% dan bambu serta Kirasa. Menurut Ide Kimia tahun 2014, jumlah jenis pohon yang ditanam disarankan paling sedikit 30% dari ekosistem hutan alam yang ada di dekat areal restorasi. Dengan komposisi jenis pionir 60%, semi klimaks 20%, dan klimaks 20%, dan sifatnya sebagai pakan dan sarang satwa serta cepat menyebarkan biji. Nah, pada tingkat panjang terdapat 12 jenis dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi.
yaitu Tera-Terasa 45,24%, disusul Marapo dan Kirasa. Pada tingkat tiam terdapat 13 jenis terakan dengan 3 jenis terakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu bambu, disusul Rao dan Marapo. Pada tingkat pohon terdapat 13 jenis terakan dengan 3 jenis terakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu Paciri, Rao, dan Tera-Terasa. Sedangkan jumlahnya bisa dilihat pada tampilan. Penentuan jenis tanaman dengan melihat jenis-jenis tanaman yang memiliki nilai INP tertinggi. Tanaman memiliki INP tertinggi diasumsikan memiliki kecocokan tumbuh yang tinggi. Jenis-jenis dengan INP yang tinggi merupakan jenis pionir dan jenis klimaks. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu atau Bambusa sp, Tera-Terasa, Filicium sp, Rao, Dragon Tomelon, Dao, Marapo, Mangifera sp, dan Kirasa, Garcinia mangostana. Untuk jenis Pachyris, Pathodea campanulata merupakan jenis tanaman invasif. Baiklah, masuk pada bab terakhir yaitu kesimpulan. Didapat 4 kesimpulan. Yang pertama, luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual maupun citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara adalah 289,84 hektar area. Yang kedua, luas lokasi terdegradasi sebanyak 122,65 hektar area. Yang ketiga, kriteria kawasan untuk peta 1, 2, dan 3, dan 4 termasuk dalam kawasan yang rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Dan yang keempat, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah bambu, Tera-Terasa, Rao, Marapo, dan Kirasa. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.